Jumpa kembali dalam channel Siraman Kalbu Sore. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang menenteramkan hati dan pikiran kami, supaya kami tidak ego hanya mencari nama dan meninggalkan nama Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Perdengarkan sabda-Mu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh memperoleh hikmat mengarungi kehidupan kami ini. Kalbu kami ditenteramkan, jiwa kami senang, kehidupan kami membawa damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Firman Tuhan di hari ini, Jumat 21 Agustus 2020, sekaligus firman Tuhan yang akan menjadi epistel untuk minggu tanggal 23 nanti, terambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan demikian. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinea, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu, dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke Amin. Saudaraku dapat menyimak, kata Babel berarti tempat dikacaukan ke seluruh bumi, dan tempat bahasa dikacaukan oleh Allah. Mengapa? Mari kita lihat firman Tuhan ini. Ternyata dulu manusia di jagat raya ini memiliki satu bahasa, satu logat. Bapak Ibu tahu bukan, bahwa kehidupan manusia belum seperti sekarang. Situasinya masih berada di sekitar daerah di mana firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada orang percaya. Mereka dengan sombongnya mau mencari tempat yang lebih datar, mengkondisikan di situ sebagai perkampungan buat mereka. Baik, karena memang itu pengembangan. Namun yang jelas, ada penambahan rencana yang melebihi kuasa Tuhan yang terungkap dan mereka lakukan pada saat itu. Mereka berencana membuat perkotaan yang baru di Sinear, di satu tempat yang begitu indah, dataran rendah, dan mereka mau membuat di tengah perkotaan yang mereka bangun itu satu menara yang mau mencakar langit. Dan mereka mau mengatakan bahwa itu merupakan pertanda kesatuan mereka, sehingga mereka nanti kalaupun terpencar-pencar kemana-mana di seluruh jagat raya bumi ini, mereka akan saling mengenal dan saling mengetahui, karena ada tanda yang mempersatukan mereka saat itu. Saudaraku yang kekasih, melebihi dari rencana itu, mereka mengatakan, mari kita mencari nama. Inilah momen yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Siapapun orangnya yang egois mencari nama, siapapun orangnya yang selalu mau mencari sesuatu yang lebih utama dalam dirinya, lalu melupakan Tuhan, pada saat ketika seperti itu, mereka akan dipatahkan dan dirobohkan oleh Tuhan sendiri. Karena orang yang seperti itu sudah menduakan Tuhan, membelakangkan Tuhan, mengesampingkan Tuhan, dan mengedepankan pengetahuan, kemampuan, kekuatan, kesatuan mereka tanpa mengutamakan Tuhan di tengah-tengah kemampuan yang seperti itu. Allah cemburu, Allah tidak suka, Allah tidak senang, Allah membuyarkannya. Ketika itu Allah seolah-olah berbicara dengan orang kedua atau orang ketiga. Saya percaya di situ ada kuasa roh. Mungkin juga ketika itu sudah ada unsur Tuhan Yesus. Allah mengatakan, mari kita turun untuk melihat rencana yang mereka lakukan. Karena memang tidak ada rencana mereka yang gagal, kecuali Allah yang menggagalkan. Karena itulah saudaraku yang kekasih, Allah Tuhan mengacaukan bahasa kesatuan mereka, sehingga antara satu dengan yang lain tidak mengerti apa lagi. Alat komunikasi mempersatukan tujuannya kini sudah menjadi buyar karena tidak saling mengerti lagi antara satu dengan lain. Kalau sebelumnya logat mereka satu logat, satu bahasa, satu kata, satu perasaan, satu citra rasa, tapi kini itu dibuyarkan oleh Tuhan. Sehingga karena mereka tidak saling tahu, mengetahui lagi antara satu dengan lain, itulah faktornya mereka satu dengan yang lain saling meninggalkan, berpencar-pencar, dan saling tidak mengerti, dan saling tidak mengenal, dan saling tidak mengetahui akibat kesombongan yang mau mencari nama sendiri ketika itu. Saudaraku yang kekasih, jikalau sudah tidak saling mengerti lagi di antara yang bersaudara, di antara satu kantor, di antara satu arisan, di antara satu RT atau RW, di antara mungkin masyarakat yang ada di bangsa ini, di jagat raya ini, ketika itu akan bisa dipastikan bahwa ada jiwa hati pribadi yang suka mencari nama, yang menonjolkan keegoisannya sehingga membuyarkan pemahaman antara satu yang dengan yang lain. Pesan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jikalau mau tetap terpelihara kesatuan, utamakan Allah. Utamakan Allah dalam nama Yesus, karena dalam nama Yesus Allah telah disempurnakan. Saudara mengetahui titik sentral teologi di kitab Kolose bukan? Dikatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 bahwa Allah dalam nama Yesus yang sulung, yang diutamakan, bukan kita, bukan mereka, bukan kamu, bukan yang lain. Dan yang berikut kalau kita lihat dalam pasal yang kedua ayat 9 dengan ayat yang ke-10, bahwasanya kealahan Allah telah disempurnakan dalam nama Yesus. Oleh karena itu, jangan ada yang merasa sempurna pengetahuannya, lalu mencari nama di tengah-tengah masyarakat yang besar maupun yang kecil. Kalau ada pribadi yang menonjolkan diri yang seperti itu, niscayalah kesatuan yang baik yang tadinya dibangun bersama-sama sebentar lagi akan terancam kepada kepunahan, kepada perpecahan, berpencar-pencar, tidak akan saling mengerti, tidak akan saling mengetahui antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kiranya persekutuan dimanapun saudara berada, utamakan di sana cinta kasih yang dari Kristus Yesus, yang bermuara dari Allah Bapa di sorga. Senantiasa utamakan di sana Yesus Kristus yang sudah memperoleh kepenuhan cinta kasih yang dari Allah, agar tetap terjaga, terpelihara kesatuanmu, kebersamaanmu. Kiranya firman Tuhan ini membangun persekutuan,
persaudaraan di antara saudara-saudara kekasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang senantiasa mengingatkan hati, pikiran, dan kehidupan sosial kami, agar kami tetap kuat menjaga kesatuan dan kebersamaan kami dengan menghindarkan sikap yang mau mencari nama, dengan membuang sikap yang egois, tapi kami membangun kebersamaan, dan di sana kami utamakan Tuhan dalam nama Yesus sebagai penerima kesempurnaan Allah Bapa di sorga, yang memperoleh kepenuhan Allah Bapa di sorga, yang meski diutamakan dalam setiap pergerakan kehidupan umat manusia seperti kami. Terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa menyegarkan kalbu kami, yang memelihara kebersamaan dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.